Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Sri Andayani dari kelas 1A Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau Angkatan 2021. Di video kali ini saya akan mempraktekkan eksperimen fisika dasar 1 tentang melukis bayangan pada cermin datar. Video ini dibuat untuk pemenuhan nilai eksperimen fisika dasar 1 yang diampu oleh Ibu Naila Fauza, MPD, dan Ibu Dina Syafita, MPD. Tujuan praktikum yang pertama, menentukan hubungan sudut datang dan sudut pantul untuk pemantulan pada cermin datar. Yang kedua, menentukan hubungan jarak dan bayangan untuk pemantulan pada cermin datar. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama, cermin datar 1 buah, styrofoam 1 buah, jarum pentul secukupnya, penggaris 1 buah, pensil 1 buah, busur 1 buah, dan yang terakhir yaitu kertas HVS secukupnya. Landasan teori, cahaya merupakan salah satu bentuk energi berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat tanpa memerlukan medium. Salah satu sifat gelombang adalah dapat dipantulkan. Jika cahaya jatuh pada permukaan, sebagian dipantulkan dan sebagian diteruskan atau diserap tergantung pada sifat permukaan benda yang memantulkan cahaya. Snellius merumuskan hukum pemantulan cahaya yang berbunyi, yang pertama, sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Dan yang terakhir, sinar datang tegak lurus cermin akan dipantulkan kembali. Ada dua jenis pemantulan, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan tidak teratur. Pemantulan teratur adalah pemantulan yang terjadi karena bekas sinar datang jatuh pada permukaan halus atau rata. Pada pemantulan teratur, cahaya akan dipantulkan ke satu arah. Sedangkan pemantulan tidak teratur atau pemantulan baur adalah pemantulan cahaya ke segala arah yang terjadi karena bekas sinar datang jatuh pada permukaan kasar atau tidak rata. Contohnya yaitu pemantulan cahaya pada tembok, kayu, batu, dan tanah. Sifat bayangan pada cermin datar yaitu yang pertama, 1. Besar bayangan sama dengan besar benda. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Yang ketiga, warna bayangan sama dengan warna benda. Yang keempat, benda dan bayangan simetris terhadap bidang cermin. Dan yang terakhir adalah bayangan bersifat maya. Disebut bayangan maya karena bayangan ini tidak dapat ditangkap oleh layar. Bayangan maya yang terbentuk merupakan perpotongan dari perpanjangan sinar pantul yang berbeda di belakang permukaan pemantul. Untuk percobaan yang pertama, kita akan menentukan sudut datang dan sudut pantul untuk pemantulan pada cermin datar. Yang pertama, kita siapkan kertas HVS, lalu kita tarik garis yang membagi kertas HVS menjadi dua bagian dan beri nama garis MN. Kita letakkan cermin datar pada posisi garis MN sehingga cermin datar tegak lurus terhadap kertas HVS. Lalu kita tarik garis tegak lurus cermin datar sebagai garis normal. Setelah itu, kita tarik garis AB. Setelah itu kita tarik garis AB yang membentuk sudut tertentu terhadap garis normal. Garis AB kita ibaratkan sebagai sinar datang. Setelah itu, kita tancapkan jarum pentul di sepanjang garis AB. Kemudian kita amati bayangan yang ada di dalam cermin datar. Kemudian kita beri nama bayangan jarum pentul sebagai A aksen dan B aksen. Kemudian kita tancap jarum pentul pada titik CD sehingga titik A aksen, B aksen, dan CD membentuk garis lurus.
lurus. Setelah itu kita buat garis yang melalui titik CD. Garis CD kita anggap sebagai garis sinar pantul. Kemudian kita ukur sudut yang terbentuk oleh garis AB terhadap garis normal. Sudutnya yaitu 50 derajat. Kemudian kita ukur sudut yang terbentuk oleh garis CD terhadap garis normal. Sudutnya yaitu 50 derajat, sehingga dapat disimpulkan yaitu sudut datang yang dibentuk oleh garis A aksen dan B aksen sama dengan sudut pantul yang dibentuk oleh garis C dan D. Percobaan yang kedua yaitu menentukan jarak benda dan bayangan untuk pemantulan pada cermin datar. Nah, yang pertama kita buat garis yang membagi kertas HVS menjadi dua bagian, beri nama garis MN. Setelah itu kita letakkan cermin datar tegak lurus terhadap kertas HVS. Lalu kita tarik garis tegak lurus cermin datar sebagai garis normal. Setelah itu kita tancapkan jarum pentul sembarang di sekitar garis normal di depan cermin. Beri nama titik A. Setelah itu, bayangan yang timbul pada cermin datar kita beri nama A aksen. Setelah itu kita tancap jarum B dan C sehingga A aksen akan segaris lurus. Garis lurus dengan D dan E. Setelah itu, kita gambar sinar pantul BC dan DE dengan memperpanjang keduanya sehingga perpotongan di belakang cermin. Dua garis yang diperpanjang ini diberi nama A aksen. Kemudian kita ukur titik A ke MN sebagai jarak benda ke cermin. Jaraknya yaitu 3 cm.
Pengukuran ini dilakukan sebanyak 4 kali percobaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak benda ke cermin itu adalah sama dengan jarak bayangan ke cermin. Kesimpulan, cermin datar merupakan cermin yang mempunyai permukaan datar dengan bahan utama pembuatannya adalah kaca yang dilapisi dengan logam pemantul cahaya. Perpanjangan cahaya pantul dari berbagai titik di cermin akan berpotongan di suatu titik. Titik-titik potong perpanjangan cahaya pantul inilah yang membentuk bayangan benda. Menurut hukum Snellius, besar sudut datang sama dengan sudut pantul. Sudut datang adalah sudut yang dibentuk oleh berkas cahaya datang atau sinar datang dengan garis normal, sedangkan sudut pantul adalah sudut yang dibentuk oleh berkas cahaya pantul atau sinar pantul dengan garis normal. Sifat bayangan pada cermin datar salah satunya yaitu jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Karena bayangan yang terbentuk merupakan perpotongan dari perpanjangan sinar pantul yang berbeda di belakang permukaan pemantul, bayangan yang terbentuk dari perpanjangan sinar pantul seperti ini disebut bayangan maya. Disebut bayangan maya karena bayangan ini tidak dapat ditangkap oleh layar.